Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah beberapa waktu. Saya baru bisa nemuin Anda, silaturahmi dengan Anda. Tak lupa selawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam setiap kesempatan dan dalam setiap awal acara apapun. Kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada sahabat-sahabat semua, yaitu mengenai bagaimana keluar dari hutang. Bagaimana keluar dari hutang? Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, seperti biasa hutang itu bikin pusing, bikin penat, bikin orang itu susah tidur dan sebagainya. Karena berbicara soal hutang itu sebagian orang itu merasa tidak nyaman. Karena kebanyakan orang yang memiliki hutang itu kehidupannya itu penuh dengan tekanan, baik tekanan batin, pokoknya penuh dengan tekanan. Hidup itu seakan penuh dengan beban yang sangat berat, beban yang membuat kita itu seakan memikul batu atau kayu yang sangat berat. Lalu solusi apa agar kita itu bisa keluar dari hutang itu dengan tenang, dengan pikiran yang tidak gembrubyuk, dengan stres itu yang tidak merajalela dalam kehidupan kita. Kondisi hutang memang sebagian orang itu enjoy aja, karena hutang itu mungkin orang itu hutangnya itu hutang yang bagus, atau hutang itu masih dalam tahap-tahap, misalnya untuk bisnis itu masih berjalan dengan lancar atau apa. Tapi kalau hutangnya itu hutang yang untuk bisnis atau hutang yang udah macet, kita tidak bisa menyicil atau mengangsur, ataupun hutang yang itu riba, ataupun hutang yang ada bunga-bunga dan berbunga, itu yang membuat stres, pikiran tidak tenang, dan membuat orang itu terpuruk. Tapi ingat sahabatku, bila kita dalam keadaan terpuruk atau stres itu tidak bisa menghilangkan pikiran-pikiran tersebut, pikiran terpuruk, stres dan sebagainya, karena memikirkan masalah hutang yang tidak kunjung solusinya, tidak kunjung selesainya, itu malah kesulitan atau masalah kita tentang hutang itu tidak akan terselesaikan. Maksudnya mungkin juga selesai, tapi tersendat-sendat seperti itu. Justru jadi masalah itu terasa lebih berat kalau misalnya kita itu dalam keadaan hutang atau tidak mempunyai masalah, itu kita itu memikirnya itu terlalu berat, maka solusi atau penyelesaiannya pun akan sulit. Karena itu bebaskan diri kita dari rasa stres ataupun terpuruk. Kalau kita sedang masalah hutang itu, baik itu hutang kecil maupun hutang besar, itu kalau memang hutang itu membuat beban orang itu jadi kepikiran, itu ya pasti itu seperti itu, membuat kita stres, pikiran dan sebagainya, itu pasti itu. Karena ada sebuah lagu juga, mau makan ingat hutang, mau minum ingat hutang. Kadang kalau dalam keadaan sholat pun kita kadang-kadang, ya Allah biar kayak gitu, karena itu aku ngalamin sendiri sahabat-sahabatku. Lalu langkah-langkah apa yang kita lakukan bagi orang yang sedang berhutang atau mempunyai hutang? Itu
Yang pertama itu langkahnya itu tenangkan pikiran. Pikiran itu kita tenangkan dulu. Kalau kita gemrubyuk atau kalau kita itu tidak nyamannya itu dikedepankan dalam diri kita, maka itu akan jadi sulit terselesaikan. Karena itu kita tenangkan pikiran dulu. Kalau pikiran udah tenang, yakinkan pada diri kita bahwa pasti ada jalan, pasti ada solusinya. Hutang seberapa besar atau seberapa kecil pun, kalau kita awali dengan ketenangan, lalu kita tekankan, yakinkan pada diri kita sendiri, pasti ada jalan. Lalu bebaskan kita dari pikiran-pikiran stres lah, terpuruk lah, malu pada orang lain lah, malu apa dibicarakan dan sebagainya, itu hilangkan, bebaskan. Lalu kuatkan diri kita dalam menghadapi situasi seperti itu. Yaitu kita dalam hati kita itu pasti saya kuat, pasti saya bisa menghadapi situasi seperti ini. Ya memang tidak kita pungkiri hal itu sangat-sangat berat. Kalau memang hutangnya itu kita pikirkan terus, kita hitung terus, aduh hutangnya saya sekian belum bisa nyaur, udah bertahun-tahun, udah berbulan-bulan atau udah berhari-hari, sudah berjanji mau nyaur untuk bulan inilah, tahun inilah gitu. Kalau kita pikirkan terus itu, maka akan sulit penyelesaiannya, akan menambah beban pada diri kita. Jadi kuatkan diri kita dalam menghadapi situasi seperti itu. Tekadkan, maksudnya ya tekad dalam hati, pasti saya kuat gitu, pasti saya bisa menghadapi situasi seperti ini. Bebaskan stres, terpuruk dan sebagainya, itu kita bebaskan. Terus yang lebih penting lagi itu, kita itu jangan lari dari rasa tanggung jawab. Kita itu melarikan diri, yang penting yang berhutang itu udah tahu kita itu di mana ataupun apa itu juga akan mempengaruhi jadi lamanya kita itu menyelesaikan masalah. Karena misalnya kita transparan, saya itu ada di sini, saya itu belum bisa karena situasinya masih belum ada uang, insya Allah akan saya lunasi pelan-pelan dan sebagainya. Itu insya Allah akan terasa sih kalau pikiran tenang, kalau kita kuat dengan pembicaraan atau kunjingan orang, atau menghilangkan rasa malu atau rasa apalah kayak gitu, itu akan gampang atau akan cepat terkondisikan situasi tersebut. Dan yang pasti itu kita serius dalam menangani penyelesaian hutang itu yang sedang kita hadapi itu. Jangan mikir-mikir doang, kita tidak serius menghadapi situasi seperti itu. Dalam hati itu kita itu mikir, tapi kita juga cari solusinya. Kita itu misalnya kayak berjualan bakwan, kayak berjualan sambil berpikir, tapi jangan cuman melamun. Kita pikirkan cuman dipikir dengan melamun, itu tidak akan ada solusinya. Seperti itu. Dan kita harus bisa kuat dalam arti itu jangan tunjukkan wajah kita itu yang kalau biasa orang lagi terpuruk, lagi stres itu kan lesu, rusuh, tidak ada gairah mau apalah gitu. Itu jangan tunjukkan pada orang lain, jangan tunjukkan pada keluarga, jangan tunjukkan pada sahabat. Tunjukkan hanya pada Allah. Kita meminta pada Allah, kita menangis hanya pada Allah. Jangan kita curhat, di apalah tuh. Karena jujur aja ya, sebagian dari masyarakat kita itu kalau melihat orang itu sedang sengsara,
dalam keadaan berhutang atau dalam keadaan punya masalah yang berhubungan dengan perekonomian, itu orang itu cenderung itu apa ya? Bukan membantu, tapi kadang-kadang itu menjauh karena merasa nanti dia tuh akan merepotkan kita kayak gitu. Itu cenderungnya itu seperti itu. Kebanyakan itu cenderung seperti itu, bukan kita berpikiran negatif sama orang itu bukan, tapi apa ya? Itu yang saya alami itu seperti itu. Yang tadinya itu teman akrab, itu setelah tahu saya itu terpuruk, itu jadi mereka itu menjauh, bukan aduh carikan solusinya, aduh gimana ya, ini ada ini mudah-mudahan dengan itu enggak, biasanya itu orang menjauh lah, nanti dia malah merepotkan, nanti dia malah utang lah, seperti itulah. Jadi jangan tunjukkan pada mereka-mereka atau pada orang-orang atau pada saudara atau pada sahabat teman atau siapapun itu apa ya, lesu, rasa tidak bergairah, rasa tidak apa ya, kusut, kayak apa itu yang biasanya dilakukan, yang biasanya terjadi pada orang-orang yang sedang punya masalah tidak berutang, itu jangan tunjukkan. Buat apa? Mereka kadang-kadang tidak akan membantu, tapi malah akan menjauh, malah akan membicarakan. Cuman seperti itu biasanya itu. Jadi kita itu strong diri sendiri, minta pada Allah, menangis pada Allah, seperti itu saja. Dan yang harus kita punya itu camkan dalam hati, yakinkan pada diri kita, masalah kita itu pasti akan terselesaikan cepat atau lambat. Kayak gitu. Yakinkan dulu. Walaupun itu kita tidak tahu kapan. Tapi yakin. Kalau yakin itu insya Allah akan membuat kita itu jadi terpacu, bersemangat bahwa itu yakin. Yakin dulu. Gitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya masalah lambat atau cepatnya dalam menyelesaikan masalah hutang kita atau permasalahan kita itu juga itu dari pola pikir kita juga. Kita itu kayak setengah-setengah dalam menanganinya, cuman apa ya, teori-teori doang, tapi melaksanakannya itu setengah-setengah kayak gitu. Jadi penyelesaian itu akan lambat. Seperti itu. Jadi kita kembali ke awal itu, kalau kita sedang dalam keadaan berhutang atau dalam keadaan perekonomian itu terpuruk, itu yang solusi yang pertama yaitu langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita harus tenangkan diri, tenangkan pikiran kita. Lalu yakinkan pada diri kita sendiri bahwa pasti akan ada penyelesaian masalah kita itu. Yakin. Terus bebaskan diri kita itu dari rasa stres, terpuruk dan sebagainya, dari rasa malu, dari rasa ketakutan, malu digunjingkan orang, dari ketakutan dikejar-kejar orang yang punya uang, yang ngutangin kita dan sebagainya itu. Bebaskan diri kita. Nah itu kuat, kita yang kuat, strong aja. Keep calm. Aduh. Jadi tenang. Walaupun kita gembrubuk pikirannya tuh, dalam hati tenang kayak gitu. Jangan melarikan diri dari rasa tanggung jawab. Kayak gitu. Karena seberapa besar atau kecilnya hutang itu wajib kita lunasin. Kayak gitu. Terus serius dalam menangani masalah hutang tersebut. Itu sharing saya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi kita saling mendoakan apabila Anda saat ini sedang punya masalah atau punya hutang atau punya tanggungan atau apa. Seperti saya saat ini, marilah kita berdoa semoga cepat terselesaikan masalah kita tersebut. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.